Ketika dunia berbicara tentang kehebatan ilmu pengetahuan Islam di masa keemasan, nama Ibnu Sina seringkali disebut sebagai simbol kejayaan intelektual Islam. Ia dikenal di Barat dengan nama Avicenna dan disebut sebagai bapak kedokteran modern karena karya besarnya Al-Qanun fi Atib yang digunakan selama berabad-abad di Eropa dan dunia Islam. Namun, pertanyaannya, apakah Ibnu Sina adalah tokoh Islam yang lurus dan layak dijadikan panutan dalam hal akidah dan pemahaman agama? Untuk menjawabnya, kita perlu memisahkan antara kemampuan intelektual dan kesesatan dalam keyakinan. Seorang bisa saja cerdas secara logika dan ilmu dunia, namun menyimpang dalam hal akidah dan pemahaman agama. Inilah yang terjadi pada sosok Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, wilayah Bukhara kini Uzbekistan, dan wafat pada 1037 Masehi. Ia adalah filsuf, dokter, matematikawan, dan ilmuwan yang banyak menulis dalam bidang kedokteran, filsafat, logika, dan fisika. Dua karyanya yang paling terkenal adalah: pertama, Al-Qanun fi Atib, kitab ensiklopedi medis yang dijadikan kurikulum di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Kedua, kitab As-Sifa, bukan kitab pengobatan, tetapi ensiklopedia filsafat yang berisi pandangan metafisika, logika, dan ilmu alam. Namun, dalam banyak karyanya, terutama dalam bidang filsafat, Ibnu Sina menyerap pemikiran Aristoteles dan Plotinus, yang kemudian ia gabungkan secara spekulatif dengan istilah-istilah Islam. Inilah yang membuat banyak orang mengira filsafat Ibnu Sina adalah bagian dari Islam. Padahal, ia menyimpang dari ajaran Islam dalam banyak hal mendasar. Para ulama besar Islam telah memperingatkan tentang penyimpangan serius dalam akidah Ibnu Sina, terutama dalam 3 masalah besar. Pertama, meyakini bahwa alam ini qadim atau tidak diciptakan. Ibnu Sina mengikuti pemikiran filsafat bahwa alam ini ada sejak dulu dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Ini bertentangan dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi dari ketiadaan. Kedua, mengingkari kebangkitan jasmani di akhirat. Ia hanya mengakui kebangkitan ruhani dan menolak bahwa tubuh manusia akan dibangkitkan kembali. Padahal ini adalah pokok akidah yang telah disepakati kaum muslimin. Ketiga, menganggap wahyu sebagai ilham akal. Menurutnya, Nabi hanyalah manusia yang memiliki akal sempurna, sehingga bisa menyerap ilmu dari akal faal, bukan menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ini jelas menolak makna wahyu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis syahih. Bagaimana pandangan para ulama terhadap Ibnu Sina? Ini di antaranya. Pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitab Tahafut Al-Falasifah berkata, 3 perkara yang diyakini oleh para filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi adalah kekufuran, meyakini alam qadim, menolak kebangkitan jasmani, dan menolak ilmu Allah terhadap perkara-perkara partikular. Kedua, Ibnu Taimiyah menyatakan, Ibnu Sina lebih dekat kepada golongan batiniyah daripada kepada kaum muslimin. Ia tidak mengimani para rasul dan hari akhir, sebagaimana semestinya. Ketiga, Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala menyebutkan, ia memiliki kekafiran, kesyirikan, dan penyimpangan dari syariat. Ia menyusun filsafat dan menamainya hikmah. Keempat, Ibnu Salah berkata, Ibnu Sina dan orang semacamnya tidak termasuk dari kalangan kaum muslimin. Kelima, Imam Nawawi juga menegaskan bahwa siapapun yang meyakini alam itu qadim, maka ia telah kafir. Apakah boleh mengambil ilmu dari Ibnu Sina? Dalam perkara duniawi seperti kedokteran, ilmu Ibnu Sina bisa dimanfaatkan selama tidak mengandung syirik atau kesesatan filsafat. Namun, dalam urusan agama, akidah, dan tafsir wahyu, ia bukan rujukan yang sah, bahkan berbahaya jika dijadikan teladan dalam beragama. Sebagaimana kaidah salaf, ambillah kebenaran dari siapapun, dan tolaklah kebatilan dari siapapun. Jangan keliru menjadikan ilmuwan sebagai ulama. Ibnu Sina adalah contoh bahwa tidak semua tokoh cerdas adalah tokoh lurus. Banyak yang pintar dalam logika dan teori, tetapi sesat dalam mengenal Allah dan menolak wahyunya. Inilah bahayanya menjadikan filsafat sebagai jalan mencari Tuhan. Yang terjadi justru penyimpangan dan kekafiran terselubung. Bukan berarti kita anti ilmu, namun kita harus meluruskan pemahaman. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kepada Allah,
bukan yang menggantikan wahyu dengan akal dan menyingkirkan Al-Quran dengan spekulasi. Karena itu, berhati-hatilah terhadap pujian membabi buta kepada tokoh seperti Ibnu Sina, ambil manfaat dunianya, dan tinggalkan kesesatan akidahnya.